bukan musik kebudayaan biasa. Namun ini adalah musik yang mengiringi jurus-jurus silat anak Muara Angke. Tepatnya di Padepokan Sinar Muara, Banten. Jurus ini sudah turun-temurun diajarkan dari beberapa generasi. Ustadz Hairun adalah salah satu pelatih silat di padepokan tersebut. Ustadz Hairun memang seorang pelatih yang cekatan. Dia mampu membawa anak-anak nelayan menjadi juara pencak silat dari beberapa kejuaraan. Dan kini anak-anak nelayan di Muara Angke pandai dan lihai dengan jurus Cimande tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devi Tia. Kali ini saya sedang berada di tempat pelatihan pencak silat. Nah, di sini itu diajarkan teknik bela diri ini karena untuk menjaga diri masing-masing, terutama anak-anak, karena kejahatan sudah banyak yang terjadi kepada anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita temuin pelatihnya nih pemirsa. Yuk ikuti saya. Nah, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Pak Herudin. Duduk Pak, duduk aja nih Pak. Siap. Duduk Pak beri saya, biar nggak pegel kita. Pak Hairul ini selaku pelatih dan pembina di Padepokan Sinar Muara Banten ini. Ini yang diajarkan ini teknik apa nih Pak? Kalau silat itu jadi memiliki 4 aspek sebenarnya. Ya. Jadi yang lebih diutamakan oleh saya itu aspek dari seni budayanya. Seni budayanya ya? Ya, lebih saya kedepankan di seni budayanya ya kan, karena itu untuk mengarah ke jalur prestasi anak-anak. Ini Pak, kalau misalkan ini kan tekniknya ada segala macam pencak silat itu kayak cingkrik atau ini tekniknya apa namanya nih? Kalau Sinar Muara Banten ini acuan perguruannya ke Cimande, Tarik Kolot, Kebonjeruk Hilir, atau disingkat dengan nama Persatuan Perguruan Silat PTKDH. PTKDH, itu singkatannya apa Pak? Cimande, Tarik Kolot, Kebonjeruk Hilir. Wow. Yang beralirkan Cimande gitu. Yang beralirkan Cimande. Berarti pemirsa itu unik sekali ya, namanya TTKD ya Pak ya? KDH. TTKD itu Tarik Kolot, Kebonjeruk dan Kebonjeruk Hilir. Waduh, singkatannya susah sekali itu pemirsa. Nah, di sini itu ini asalnya dari mana? Dari Banten atau dari mana nih Pak? Kalau asal muasal pembawa atau pencetus atau pencipta Cimande itu memang berasal dari Banten. Berasal dari Banten. Iya, tapi kemudian menjadi pusat kesepuhannya itu memang di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Tepatnya di mana tuh Pak? Di Jalan Raya Sukabumi, di Kampung Talang. Kampung Talang. Iya. Di zaman saat ini, memang perlu keberadaan sebuah padepokan pencak silat untuk anak-anak, agar anak bisa disiplin dan membentengi diri mereka dari kejahatan. Apalagi, program kebudayaan dan pendidikan anak adalah salah satu program dari pemerintah yang harus ditingkatkan. Di benak kami di Kemendikbud, itu sebenarnya pendidikan dan kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan. Setuju? Di benak kami, pendidikan itu tidak mungkin bisa menjadi suatu hal yang efektif tanpa ada unsur budaya dan seni yang kuat. Itu sudah bagi saya itu harga mati. Ya. Tidak mungkin bisa ada pendidikan berkualitas tanpa ada unsur budaya dan seni yang kuat. Di dalam kurikulum, di dalam aktivitas,
dan lain-lain. Sama juga di dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan itu adalah sebenarnya proses pendidikan untuk generasi berikutnya. Setiap kali kita menunjukkan identitas kita, itu menciptakan penguatan karakter di anak-anak kita, di mana mereka bangga akan asal-usul dia. Dia bangga akan identitas dia dan dia bangga atas keberagaman Indonesia yang luar biasa kayanya. Ya. Nah pemirsa, tadi saya sudah berbincang-bincang dengan pelatih di Padepokan Sinar Muara Banten ini. Dan sekarang kita ngobrol-ngobrol sama muridnya, yuk pemirsa, yuk ikuti saya ya. Nah ini para murid-murid di Padepokan Sinar Muara Banten nih pemirsa. Kita samperin ya, kita tanya-tanya mereka. Halo Dede. Halo Dede. Ikut duduk nih pemirsa, biar sama rata. Namanya siapa? Nama saya Siva. Ya, namanya Siva. Ini siapa? Mira. Ini Amina. Kita saya. Saya yang paling ganteng ini siapa? Siapa? Oh lah. Nah, mereka itu lucu-lucu ya pemirsa ya. Tapi nih tadi nih kakak mau tanya nih, terutama sama Siva ya. Nah, Siva tadi di sini kakak lihat, waduh, kamu menguasai teknik bela dirinya itu lebih dari kawan-kawan kamu. Nah, kamu sudah berlatih di sini berapa lama? Dari 2016. Wow, ternyata dia sudah mengajar di Padepokan ini selama beberapa tahun ya, dari tahun 2016. Pantas sekali ya kalau dia lebih pintar dari yang lainnya. Nah, selain itu kamu di sini mengikuti juara apa? Sudah mengikuti juara apa gitu? Juara event kejuaraan. Pernah juara satu. Juara satu di Bogor. Di Botani Square. Iya. Ya. Sama di Gor mana Bogor juga? Gimana ya, nggak tahu nih. Nah, ikut event itu udah berapa kali ikut? Udah banyak. Oh, ternyata Siva ini sudah mengikuti event kejuaraan banyak sekali nih pemirsa. Makanya pialanya juga tadi banyak ya. Selain Siva siapa lagi? Ini Amina sama Cinta. Di sini kamu kan udah lama nih ngajar. Susah nggak sih untuk kamu mengajarkan kepada teman-teman kamu, apalagi yang lebih dewasa dari kamu? Susah yang dewasa, nggak mau diatur ya, terutama karena mungkin mereka pikir kamu kecil gitu ya, kamu paling muda, saya udah tua gitu. Terus kamu cara kamu biar mereka mengikuti arahan kamu gimana? Kamu marah-marah atau gimana? Marah. Tapi mereka nurut nggak? Iya. Mereka mau nurut, karena ya kalau mereka nggak mau nurut sama kamu, nggak bakal diajari sama kamu dong, ya kan? Siva sendiri asli dari mana? Asli dari sini. Dari Muara Angke. Asli dari Muara Angke. Nah, pemirsa yang lain juga sama ya? Iya. Nah, pemirsa, Siva ini asli dari penduduk dari Muara Angke itu sendiri, dan dia sudah mengajarkan kepada teman-temannya itu dari tahun 2016. Nah, yang lain pun sama. Nah, kalau kalian mau belajar sini sama Siva aja. Dia baik kok anaknya sebenarnya, tapi ya kalau kalian gak nurut pasti keluar macanya, taringnya keluar ya Siva ya. Iya. Padepokan Sinar Muara Banten yang berada di Muara Angke sudah berdiri dari tahun 2016. Waktu itu diketuai oleh Bapak Haji Arpani. Hanya saja, kini beliau sudah meninggal. Dan kini padepokan tersebut dilanjutkan oleh anak almarhum yang bernama Saiful Arifin. Sejarahnya itu memang dari Banten, dari mengikuti sejarah Banten, keturunan sih dari kakek saya, almarhum bapak saya, lalu sekarang ke saya.
yang melanjutkan Padepokan. Padepokan ini tujuan Bapak nih untuk anak-anak ya Bapak? Tujuan mendirikan Padepokan di Muara Angke ini, satu, melestarikan seni budaya Indonesia. Kedua, untuk biar anak-anak dan remaja itu nggak pergaulannya nggak bebas. Ketiga, anak-anak sekarang, anak-anak usia dini, usia dini, remaja dan remaja itu kebanyakannya pergaulan bebas. Jadi sekarang kayak handphone sudah banyak di Indonesia. Jadi makanya orang tua saya mendirikan Padepokan ini biar tidak terganggu pergaulan bebas. Makanya diberi kesibukan buat belajar silat, terus buat jaga bela diri sendiri, perjalanan jauh ataupun perjalanan sendiri di waktu malam hari. Kalau sudah bisa bela diri, alhamdulillah. Kalau ada pemberjalan, Harapan Bapak nih, harapan Pak Saiful di Padepokan ini untuk anak-anak itu sendiri. harapan saya anak-anak di Muara Angke sih belajar semua ya di Padepokan ini. Jadi satu untuk bela diri, kedua juga di Padepokan ini jalur prestasinya ada. Kita tadi sudah dilihat bahwa banyak piala-piala yang sudah diraih sama anak-anak. Jadi harapan saya pada pemerintah khususnya DKI Jakarta membantu dan memperhatikan seni budaya Indonesia ini, terutama di wilayah saya di RW 22 Muara Angke. Kayak ini kurang nih alat musik ya Pak ya. Kurang, terus kayak gamelan, kita perlu gamelan, kita belum punya gamelan, cuma hanya alat kendang saja seadanya. Harapan saya sih bisa dibantu sama pemerintah. Kelebihan Padepokan ini sendiri nih Pak untuk anak-anak. Kelebihan Padepokan ini prestasi yang kita garap di sini, prestasi buat anak-anak. Jadi usia dini yang belajar di Sinar Muara Banten ini Padepokan, jalur prestasinya misalnya mau ke SMP bisa lewat prestasi tersebut. Alhamdulillah anak-anak di sini sudah ada 8 orang yang memang jalur prestasi. Alhamdulillah nggak ada hambatan di sekolahan, langsung diterima. Alhamdulillah itu sih ini kebaikan di Padepokan ini jalur prestasi. Nah pemirsa, cukup sekian ya saya bincang-bincang dengan pendiri dari Padepokan Sinar Muara Banten ini. Saya pamit ya pemirsa. Pamit Pak.